Salam sehat. Anda pasti sudah melihat beberapa video sebelumnya dari yang cara kerja MISFI, kedalaman MISFI, kemudian cara quick yang berkualitas atau strategi menuju cepat orgasme, juga beberapa macam hubungan seks tinjauannya dari kesehatan. Nah, kali ini masih nyambung untuk menuju urusan-urusan hubungan seksual. Saya sarankan sebaiknya harus, kalau Anda mau melakukan hubungan suami istri, Anda mandi dulu. Bersihkan seluruh badan Anda. Dan diutamakan di area vital, alat kelamin Anda, baik suami maupun istri. Jangan hanya dibersihkan di sekitar alat vital saja, tapi sebaiknya mandi. Nah, apa sih alasannya? Tentunya masih saya kaitkan dengan kesehatan. Karena letak pekarangsang itu ada dua tempat. Di luar alat vital, atau alat genital, atau alat kelamin, baik laki maupun perempuan, ya. Di luar itu, kemudian yang kedua, khusus di alat genitalnya, atau alat kelamin laki-laki maupun pria, suami maupun istri. Nah, untuk yang di luar genital itu individual, masing-masing wanita bisa berbeda. Misalnya ada di sekitar telinga, di daun telinga, di belakang daun telinga, kemudian di leher, di tengkuk, di lengan daerah dalam, kanan maupun kiri, kemudian di perut daerah bawah, di sekitar payudara, dan juga khususnya di areola mamai atau di putingnya payudara. Nah, kemudian juga ada di paha daerah dalam, ada di selangkangan, itu yang di luar genital. Nah, kalau untuk yang genital ya khususnya ada di misfinya itu, ya. Di rongga, ada di spot, kemudian juga ada di klitorisnya. Itu yang ada di genital. Kalau yang laki-laki hampir seluruh tubuh pekarangsang itu. Dan khususnya ada di genital pasti. Ya. Dan perlu Anda ketahui, di genital itu baik laki-laki maupun perempuan dalam perkembangan sejak embrio itu ada beberapa organ yang homolog atau yang sama, di mana dalam perkembangan menuju menjadi perempuan maka akan terjadi perlekuan ke dalam atau invaginasi yang kemudian itu disebut dengan vagina. Tapi kalau dalam laki-laki menjadi skrotum atau kantong zakar. Nah, kalau yang di laki-laki ini adalah kepala penis, kalau yang di perempuan menjadi klitoris. Sehingga di perempuan ini klitoris akan ditutupi oleh penutup yang kalau di laki-laki namanya preposium, itu yang menutupi kepala penis yang kemudian nanti akan dihitan. Kalau bagi mereka yang tidak dihitan maka harus dibuka dulu akan kelihatan kepala penisnya. Dan itu adalah tempat-tempat pekarangsang, yang perempuan maupun yang laki-laki. Karena itu homolog. Ya. Sehingga kepala Mr. P ini tempat pekarangsang, maka pada perempuan adalah pada klitorisnya. Karena itu sama, homolog. Ya. Maka tentunya dengan sentuhan-sentuhan kedua organ itu yang akan membuat rangsangan yang hebat, yang akan menuju rangsangan semakin memuncak, yang sampai akhirnya bisa membuat klimaks atau orgasme.
Nah, kemudian kenapa harus mandi dan dibersihkan? Ketika masing-masing dari suami atau istri, terutama dari pasangan laki-laki, si suami, mau memberikan rangsangan pada istri, baik dari telinga, daun telinga, di tenggok, di leher, dengan ciuman-ciuman, gigitan-gigitan kecil, maupun sedotan-sedotan. Boleh pakai lidah jilatan-jilatan. Maka kita semua sudah bersih. Ya. Terutama urusan memberikan rangsangan pada di daerah kelamin. Ya. Dengan jilatan, sedotan, baik Anda mau melakukan felasio, felasio, di mana Mr. P masuk dalam mulutnya pasangan Anda, atau kunilingus, laki-lakinya membuat rangsangan dengan jilatan-jilatan sedotan kecil di klitoris. Itu namanya kunilingus. Itu semua sudah bersih. Karena sekalipun kita seharian tidak bepergian, apalagi aktivitas, pasti akan ada kuman yang nempel di dalam sekitar tubuh kita. Jadi kalau sekalipun di sekitar telinga, di leher ini kemudian Anda melakukan rangsangan, dicium, dijilat, maka kuman akan masuk. Bisa menyebabkan infeksi pada tenggorokan. Nah, apalagi kalau sampai Anda melakukan kunilingus maupun felasio, pasti kuman akan ikut masuk. Nah, untuk menghindari itu, maka Anda harus dibersihkan dulu. Mandilah, dibersihkan, disabun, sehingga area tubuh kita ini seluruhnya bersih. Maka ketika Anda melakukan rangsangan dalam bentuk apapun, dalam bentuk ciuman, dalam bentuk jilatan, dalam bentuk sedotan pakai mulut Anda, semua sudah bersih, aman. Sehingga kualitas sebuah hubungan itu tidak hanya laki-laki perempuannya atau suami istrinya mengalami orgasme. Tidak hanya itu. Tapi Anda selesai melakukan hubungan tetap sehat. Tidak ada kuman yang masuk. Nah, kalau di dalam kita orang muslim, kita wudhu dulu, berdoa dulu sebelum hubungan. Sehingga tidak hanya kuman yang masuk, tapi juga jin atau setan tidak akan ikut masuk dalam sebuah hubungan itu. Itu ya. Salam sehat.